Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Setia Ananda akan memaparkan materi yang berjudul Motivasi dan Manajemen Pengambilan Keputusan. Berikut ini definisi motivasi. Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Jones dan Maxson menyatakan bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan dan performa pekerjaan. Dalam ilmu manajemen, motivasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Ini disebabkan karena konsep motivasi bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan serta pergerakan suatu organisasi di masa depan. Motivasi ini dapat dikatakan sebagai spiritnya suatu organisasi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi dan unsur penggeraknya. Motivasi merupakan spirit yang dimiliki oleh setiap individu untuk dapat menumbuhkan semangat bekerja. Dari hal ini, motivasi dapat dikategorikan dalam dua bentuk dasar, yaitu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri seseorang. Sagir dalam Fahmi 2013 mengemukakan unsur-unsur motivasi, yaitu antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. Selanjutnya, motivasi dan kepemimpinan. Pemimpin harus menyadari bahwa memiliki karyawan yang berkualitas serta bermotivasi tinggi dalam bekerja adalah sebuah aset yang bernilai tinggi bagi perusahaan. Namun permasalahan akan timbul jika karyawan yang berkualitas itu sering meninggalkan pekerjaannya. Maka yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah mencari tahu alasan apa yang membuat karyawan itu melakukan tindakan tersebut. Seorang pemimpin harus bisa mencari tahu alasan yang mendasari tindakan karyawannya. Pemimpin tidak boleh serta-merta memberikan hukuman pada karyawan itu. Karena pemimpin harus menghitung untung rugi bila sampai mengeluarkan karyawan tersebut, baik dari segi cost, time, dan training. Motivasi seseorang biasanya berkaitan dengan keinginan. Keinginan yang tinggi akan memacu motivasi yang tinggi pula. Motivasi untuk meraih keinginan yang dituju. Dari sinilah pemimpin harus mencari tahu alasan motivasi karyawannya kenapa sering tidak masuk. Bila itu berkaitan dengan kesejahteraan, maka pemimpin harus mencari cara agar kesejahteraan karyawannya dapat dipenuhi. Selanjutnya, solusi-solusi dalam mengatasi masalah di bidang motivasi. Pemimpin menciptakan suasana yang mendukung ke arah pembentukan situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai, dan menempatkan rasa simpatik pada mereka yang menjalankan pekerjaan secara baik maupun yang belum berhasil menunjukkan kualitas kerjanya. Seorang pemimpin yang bijaksana menghindari bahasa-bahasa dan perintah yang bersifat timbulnya konflik. Para pemimpin dan karyawan selalu berpikir secara positif. Dan jika pemimpin atau karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau juga hadiah. Karena itu akan membangkitkan semangat dan menempatkan dirinya sebagai orang yang dihargai atas kerja keras yang telah dia lakukan. Selanjutnya, motivasi dan produktivitas. Produktivitas adalah hasil dari proses produksi dengan menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas dikemukakan dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Output terdiri dari penjualan, pendapatan, market share, dan kerusakan. Menurut Faustino Cardoso Gomes bahwa dalam Fahmi 2013, banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu pengetahuan, keahlian, kemampuan, sikap, dan kebiasaan. Pemimpin tidak boleh hanya memikirkan produktivitas semata dan perolehan profit saja, akan tetapi juga harus melihat sisi lain yang memiliki pengaruh pada kekompakan dan rasa kepedulian yang tinggi dalam membangun semangat kebersamaan
di kalangan internal perusahaan. Peningkatan produktivitas adalah penting, dan motivasi pemegang peranan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas tersebut. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur hasil dari produktivitas dengan mempergunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dalam bentuk produk dan pendekatan dalam bentuk finansial. Dalam bentuk produk, pendekatan ini melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, seperti jumlah mobil yang mampu diproduksi dalam 1 tahun, jumlah rumah yang mampu dibangun dalam 1 tahun. Kemudian ada pendekatan dalam bentuk finansial. Pendekatan ini melihat pada ukuran perolehan finansial atau keuangan yang mampu diraih oleh suatu perusahaan dalam satu periode waktu. Dari kedua bentuk pendekatan tersebut, pada dasarnya bersifat saling berkaitan satu sama lainnya, dengan asumsi bahwa ketika produk meningkat, maka artinya perolehan keuntungan dalam bentuk finansial juga akan mengalami peningkatan, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya itu, jika penjualan melebihi target, maka akan mendapatkan bonus. Dapat kita simpulkan bahwa pemimpin di suatu organisasi memiliki peran kuat dalam membangun dan menumbuhkan semangat motivasi di kalangan karyawan. Pemberian semangat motivasi setiap individu tentu berbeda-beda, dan semua bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di mana individu bersangkutan berada. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.